Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Esra 3 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di daerah Sirasus, Sisilia, Italia, terdapat sebuah situs bersejarah yang bernama Altar of Hieron. Altar atau mezbah ini dulunya dipakai sebagai tempat untuk memberikan persembahan hewan kepada dewa Zeus. Mezbah ini begitu besar, dimensi lebarnya adalah 20,85 meter dan panjangnya 195,8 meter. Menurut catatan sejarah, pernah dalam satu kali acara ritual persembahan, 450 ekor kerbau dikorbankan di atas altar ini. Sejak Adam dan Hawa, manusia sudah mempunyai kerinduan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan di atas mezbah. Kain mempersembahkan hasil taninya, dan Habel mempersembahkan binatang ternaknya di atas sebuah mezbah yang mereka dirikan masing-masing bagi Tuhan. Tuhan menanamkan suatu kerinduan dan hasrat dalam hati kita untuk memberikan korban persembahan baginya. Dan hal ini juga Tuhan tetapkan dalam aturan firman-Nya. Kita perhatikan dalam Esra 3:3, di situ tertulis, mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Ketika orang-orang Israel telah tiba di Yerusalem setelah kembali dari pembuangan, mereka mulai membangun kembali kehidupan ibadah mereka kepada Tuhan di bait suci. Dinyatakan dalam ayat ini bahwa mereka mendirikan mezbah di tempat yang semula. Mereka tidak membangun mezbah baru di tempat lain, tapi di tempat semula, di mana mezbah yang lama dulu ada. Dan sejak itu setiap hari mereka mempersembahkan korban persembahan di atas mezbah sebanyak 2 kali, yaitu korban pagi dan korban petang. Mereka bersukacita melakukannya dan tidak merasa bahwa itu sebagai beban, sebab mereka melakukannya bagi Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Ada satu hal yang tertulis dalam ayat ini, bahwa meskipun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, mereka tetap mempersembahkan korban bakaran setiap hari. Ada tantangan yang seringkali dihadapi ketika kita mau memberi persembahan bagi Tuhan. Tantangan itu bisa dari luar ataupun dari dalam diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mezbah di tempat semula tertulis dalam ayat ini, dan secara rohani berbicara tentang kembali kepada inti atau hakikat dari penyembahan. Tuhan mau kita kembali membangun mezbah di tempat yang semula. Di mana mezbah itu? Tidak lain adalah di dalam hati kita. Dan itu diwujudkan dalam kehidupan kita setiap hari. Hidup kita adalah persembahan bagi Tuhan. Dan karena itu hendaknya kita menjadikan hidup kita sebagai korban yang harum di hadapannya setiap hari. Roma 12 ayat 1 berkata, agar kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati.
Kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban bakaran pagi atau petang. Tidak perlu kita mempersembahkan hewan sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Korban-korban itu sebenarnya adalah gambaran tentang pengorbanan Kristus Yesus di atas salib. Tuhan sendiri telah berkorban bagi kita. Dan sekarang tinggal bagian kita, saudara. Apakah kita mau berkorban bagi Tuhan? Yaitu mempersembahkan hidup kita ini sepenuhnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun berada, biarlah hidup kita senantiasa menjadi persembahan yang harum serta berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kami semua, mengingatkan kami untuk memberikan suatu persembahan kepadamu, yang terutama yang Tuhan mau, yaitu hati kami dan hidup kami yang dipersembahkan kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Tuhan mau juga agar hati kami sungguh mengasihi Tuhan dengan penuh ketulusan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Roh Kudus untuk hidup seturut kehendak-Mu, menjadikan hidup kami ini sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami percaya kasih karunia-Mu Tuhan akan menolong dan memampukan kami. Pada saat ini kami berdoa, mohon perlindungan Tuhan atas kami dalam istirahat kami di malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, masalah, persoalan apapun. Biarlah tangan Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Dan Tuhan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Berkat-Mu atas kami gereja-Mu, berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk mempersembahkan hidup saudara bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.